Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 10 MIPA 1 dan 2. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Indriani pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Semoga dimanapun kalian berada dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Setelah kalian mempelajari materi eksponen dan logaritma pada beberapa waktu yang lalu sampai kepada persamaannya, pertidaksamaannya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi aplikasi eksponen dan logaritma. Sebetulnya hari ini kayaknya jadi pertemuan terakhir ya di semester ganjil karena pekan depan sudah PAT. Namun materi aplikasi ini penting untuk disampaikan karena kemungkinan kalian akan bertemu kembali di kelas 12 gitu ya. Jadi ini sebagai tambahan pertemuan untuk teman-teman dan silakan nanti berlatih soal yang diberikan oleh guru kalian masing-masing untuk mempersiapkan PAT di luar pembelajaran ini. Sudah siap ya? Kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke aplikasi, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali terkait sifat-sifat eksponen. Ini ada beberapa, sudah Ibu tuliskan kembali. Kita bisa lihat ya, kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M dikali pangkat N, ini bisa kita tulis seperti ini ya, A pangkat M dikali N. Dan seterusnya ini adalah sifat-sifat eksponen yang perlu kalian ingat karena dalam penyelesaian aplikasi ada beberapa sifat yang kita butuhkan gitu ya. Yang selanjutnya di sini ada sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma Ibu tulis di sini, misalkan Q log 1 itu sama dengan 0, Q log A kali B itu sama dengan Q log A ditambah Q log B ya. Jika basisnya sama maka boleh ya kita pisah seperti ini dan seterusnya. Ini juga adalah sifat-sifat logaritma yang kemungkinan nanti akan terpakai ketika penyelesaian soal aplikasi gitu. Jadi kalau mau dicatat kembali silakan. Sekarang kita masuk ke materi aplikasinya. Dengan mempelajari materi aplikasi hari ini, kalian akan lebih memahami sebetulnya apa sih manfaatnya saya mempelajari eksponen, mempelajari logaritma. Di kehidupan itu dipakai untuk apa saja sih? Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh penerapan materi eksponen dan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bunga majemuk. Apakah yang dimaksud bunga majemuk? Pasti kalian semua sudah tahu ya kalau kita misalkan menabung di bank itu ada tambahan bunga. Nah, bunga itu ada dua jenis, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Selain menabung juga bunga ada kasus pinjaman ya. Ketika pinjaman ada yang ada bunganya, bunga itu bunganya juga ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Nah, langsung saja kita lihat definisi bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan membungakan modal awal ditambah bunga dari periode sebelumnya. Maksudnya kalau Ibu berikan contoh mudahnya seperti ini. Kalian menabung dengan modal awal, kemudian dapat bunga. Nah, modal awal dan bunganya ditambah, nanti bunga itu dihitung dari hasil penjumlahannya itu. Jadi semakin besar ya nilainya. Kalau bunga tunggal kan hanya terfokus pada modal awal dan bunganya saja. Misalkan bunganya 10.000, modal awalnya 10.000 per bulan ya, modal awalnya 100.000 berarti bulan pertama 110.000, bulan kedua 120, itu bunga tunggal, bunganya tetap sama yaitu 10.000. Tapi bunga majemuk itu akan berubah besar bunga yang didapatkannya karena mengikuti perubahan dari ini nih, gabungan modal awal ditambah bunga. Kalau lama periodenya kan susah ya menghitungnya, maka kita membutuhkan suatu persamaan untuk menyelesaikan kasus bunga majemuk ini. Nah, di sini bisa dilihat persamaannya, yaitu Ibu tulis MN sama dengan MO dikali 1 plus B pangkat N. Nah, MN ini apa? MN ini besarnya modal akhir gitu. Jadi yang sudah ditambah dengan bunga pada periode tertentu. Kemudian MO ini
modal awal. Bisa MO ini bisa ada 2 jenis ya, bisa tabungan awal atau pinjaman awal. Kemudian B ini adalah bunga per tahun. Ingat ya, di sini kesepakatannya B-nya adalah bunga per tahun, dan N-nya ini, N di sini dan pangkat adalah waktu atau lama menabung atau lama pinjaman begitu. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Diketahui modal sebesar 500.000 disimpan di suatu bank dengan bunga majemuk 10% per tahun. Setelah berapa bulan, modal tersebut menjadi 950.000, artinya yang ditanyakan lama waktunya ya. Nah, mudah saja kita substitusi yang diketahui rumus. MN-nya ini sebagai pendapatan akhirnya setelah ditambah bunga adalah 950.000. Kemudian modal awalnya 500.000 dikali 1 plus B-nya ini bunga per tahun 10% pangkat N. Nah, N-nya ini yang ditanyakan, berapa lama ya dia menabungnya. Kemudian ini persen kita ubah yang menjadi desimal, kita jumlahkan. Bu, ini dari mana? 1,9, ini 950.000 dibagi 500.000 ya. Kemudian kira-kira bagaimana ya caranya untuk mendapatkan nilai N ini? Nah, coba kalian ingat, kita bisa menggunakan pendekatan logaritma untuk menyelesaikan soal ini. Awalnya bentuknya eksponen, tapi bisa kan kita ubah menjadi logaritma. Kedua ruas kiri kita operasikan dengan log, ruas kanan kita operasikan dengan log, maka log 1,9 sama dengan log 1,1 pangkat N. Kalau sudah berubah bentuknya menjadi logaritma, ini mudah. Ingat, jika kita punya log di sini 1,1 pangkat N ini boleh kan berdasarkan sifat logaritma yang tadi sudah Ibu tampilkan di awal, N ini boleh kita pindahkan ke depan ya menjadi N kali log 1,1 begitu. Nah, kalau sudah berarti untuk mendapatkan N-nya mudah saja, tinggal log 1,9 per log 1,1. Bu, berapa nilai log 1,9 dan 1,1? Ini kan kita membutuhkan alat bantu ya, kita butuh kalkulator untuk mengetahui nilai log 1,9 dan 1,1, yaitu 0,279 dan 0,041. Tapi kalau nanti ketika kalian ujian gitu tidak boleh menggunakan kalkulator, itu pasti di soal sudah diketahui nilai lognya gitu ya. Misalkan di soal ini Ibu berikan informasi kalau log 1,9 itu adalah 0,279 gitu. Maka kita dapatkan hasilnya 6,734. Nah, Ibu ingin soal ini ditanyakan berapa bulannya. Berarti kalau ditanyakan berapa bulan, 6,734 ini kita kalikan saja dengan 12 ya, karena 1 tahun adalah 12 bulan. Maka dapatkan 80 bulan. Jadi setelah 80 bulan, modal yang awalnya 500.000 menjadi 950.000. Gitu. Nah, sekarang jika ada kasus bagaimana jika periodenya bukan per tahun? Nah, Ibu bagi menjadi 2 ya. Di sini bunga sebanyak M kali. Jadi bunganya itu per triwulan atau per bulan atau per hari gitu dapat bunganya. Atau kasus yang kedua ketika bunganya terus-menerus, tidak ada waktu, jadi terus berjalan gitu ya. Di sini ketika kasusnya seperti ini, yang pertama untuk sebanyak M kali, ketika periodenya M kali, rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 plus B per M pangkat M dikali N. M ini apa? M itu frekuensi bunga dalam 1 tahun. Misalnya ketika per bulan berarti dalam 1 tahun itu ada 12 kali pemberian bunga, maka M-nya 12. Ketika per 3 bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, ketika diberikan bunganya per 3 bulan, maka M-nya 4, begitu ya. Lalu selanjutnya ketika bunganya terus-menerus, artinya tidak ada periode waktu, jadi berjalan saja terus gitu ya. Nah, di sini frekuensi bunga secara terus-menerus atau M mendekati tak hingga gitu. Jadi tidak ada waktu yang ditentukan, tidak ada periodenya. Rumusnya menjadi MN sama dengan limit N mendekati tak hingga MO dikali 1 plus 1 per X pangkat X dikali B dikali N. Bu, saya nggak paham nih Bu, limit ini apa? Iya, karena kalian belum mempelajari limit ini.
Jadi kalian nanti akan belajar limit di kelas 11 matematika wajib, maka ibu langsung berikan turunannya ya. MN ini berdasarkan sifat-sifat limit dirubah menjadi MO dikali E pangkat BN. Dengan E-nya ini adalah limit N mendekati tak hingga dikali 1 plus 1 per X pangkat X. Dan E ini apa sih Bu? E ini bilangan Euler, yaitu sebesar 2,71828 dan seterusnya. Ini sudah berikan di sini, jadi kalian bisa langsung menggunakan ketika kasusnya bunganya terus-menerus, bisa langsung menggunakan MO dikali E pangkat BN. Nah, kita lihat ya contoh soalnya. Dana sebesar 10 juta disimpan di suatu bank selama 5 tahun dengan bunga majemuknya 12%. Tentukanlah besar dana untuk frekuensi perhitungan bunga setiap bulan dan secara terus-menerus. Jadi Ibu minta dua ya, ketika kasusnya setiap bulan dan secara terus-menerus. Tadi ini rumus untuk ketika periodenya setiap bulan, maka M-nya 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Bunganya diberikan per bulan gitu ya. Jadi ada 12 periode pemberian bunga. Mudah saja langsung kita substitusi ke rumus. M5 karena selama 5 tahun ya menabungnya 10 juta dikali 1 plus B-nya 12% jadi 0,12 per M-nya 12 pangkat 12 dikali N atau N-nya di sini 5. Jadi 10 juta dikali 1,01 pangkat 60, di sini ada perpangkatan ya. Maka didapatkan M5-nya atau modal setelah tahun kelima yaitu 18.166.966. Lalu ketika perhitungan bunganya secara terus-menerus, tadi rumusnya ini ya, dan M-nya mendekati tak hingga. Ibu tadi sudah tuliskan rumusnya, kalian boleh langsung menggunakan persamaan ini karena belum mempelajari limit. Nanti ketika sudah mempelajari limit akan terlihat turunannya, bagaimana dari bentuk ini menjadi seperti ini ya. M5 sama dengan MO dikali E pangkat BN. MO-nya ini modal awal 10 juta, E pangkat B12, N-nya 5, jadi E pangkat 60. Nah, E tadi kan sudah Ibu tulis ya di slide sebelumnya, berapakah nilai Euler itu, maka tinggal dihitung saja. Kita dapatkan hasilnya 18.221.188 rupiah. Jadi kalau untuk matematika keuangan biasanya diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator, tapi ketika tidak diperbolehkan itu pasti angka-angka yang perlu menggunakan kalkulator akan diberikan di soal ya. Nah, contoh penerapan yang kedua adalah untuk mencari tingkat pertumbuhan penduduk. Di sini, jumlah penduduk setelah N tahun dirumuskan dengan PN sama dengan P dikali E pangkat K dikali N. Maksudnya apa di sini? Jadi, rumus ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan penduduk di suatu daerah, di suatu negara, begitu. Nah, dengan P-nya adalah jumlah penduduk, berarti PN di sini adalah jumlah penduduk pada tahun yang terakhir ya, P ini pada tahun awal. K-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun. Contoh, misal pada tahun 91 penduduk kota A sebanyak 1.200.000 jiwa. Tahun 2000 jumlah penduduk kota tersebut 2 juta jiwa. Berapakah tingkat pertumbuhan penduduk kota A? Kan di sini yang ditanya bukan berapa pertambahannya, tapi tingkat pertumbuhan. Kita harus melihat berapa persen tingkat pertumbuhannya. Nah, dari tahun 91 sampai 2000, maka N-nya 10. Kok 10 Bu? Bukan 9. Ini bukan jarak ya, tapi benar-benar dihitung. Jadi tahun 91, tahun 92 sampai tahun 2000, maka N-nya 10 gitu. Jadi setiap tahun termasuk gitu ya, dilihat tingkat pertumbuhannya. P-nya ini 1.200.000 jiwa dan PN-nya ini 2 juta jiwa. Maka kita substitusi saja ke rumus 2 juta sama dengan 1.200.000 dikali E pangkat 10 dikali K. Nah, K-nya ini yang kita cari ya, berapa tingkat pertumbuhannya. Lalu 2 juta sama dengan 1.200.000, ini kan bisa kita bagi ya.
Kita bagi, maka di sini 5 sama dengan 3 dikali E pangkat 10K. Lalu, seperti tadi, contoh bunga majemuk yang pertama. Bagaimana nih, K ini dalam bentuk pangkat ya, sebagai pangkat. Nah, untuk menyelesaikannya, yang paling mudah adalah kita gunakan pendekatan logaritma. Nah, di sini Ibu gunakan logaritma natural atau di sini dibacanya adalah len. Len 5 sama dengan len 3 dikali E pangkat 10K. Seperti sifat len ini sama, logaritma natural dengan logaritma biasa itu sama sifatnya. Len 5 sama dengan len 3 ditambah len E pangkat 10K. Karena di sini perkalian ya, boleh kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, tadi di sini kan ada K ya, seperti sifat logaritma. Mana ya Ibu pakaikan pen. K ini boleh kita kalikan ya ke depan sini. Nah, maka di sini boleh kan Ibu ubah menjadi K len E di sini ya. Oh, di sini 10K karena pangkatnya 10K. Len E ini kali. Nah, len E ini nilainya adalah 1. Maka kita boleh tulis len 3 ditambah 1 saja gitu di sini. Len 3 ditambah 1 dikali 10K ya. Ada 10K. 1 dikali 10K. Yang di sini 10K dikali 1. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan nilai K bagaimana? Berarti kan kita pindahkan ya len 3 ke ruas kiri. Jadi len 5 dikurangi len 3. Nah, di sini ada 10K, berarti harus kita bagi 10 supaya di ruas kirinya di sini hanya K saja. Jadi K sama dengan len 5 minus len 3 per 10. Atau ingat nih, sifat logaritma sama saja ya, logaritma natural dengan logaritma biasa sifatnya. Jadi len 5 per 3 per 10. Atau 0,051 ya. Kalau tidak boleh menggunakan kalkulator, pasti nanti akan diketahui di soal. Jadi tingkat pertumbuhannya ini kalau kita ubah menjadi persen kan 5,1%. Tingkat pertumbuhan kota A per tahunnya adalah 5,1%. Contoh yang terakhir ini tentang peluruhan zat. Di sini suatu zat radioaktif dapat mengalami peluruhan. Nah, jumlah unsur zat yang tersisa dalam selang waktu T dirumuskan dengan ini. Jadi NT ini adalah berapakah sisa zat yang sudah meluruh gitu dari keseluruhan zat, ada zat yang meluruh, berapakah sisanya? Nah, di sini rumusnya adalah NT sama dengan N dikali 1/2 pangkat N. Dengan N-nya di sini adalah T per T 1/2. T-nya adalah waktu yang dijalani, berapa lama waktu itu meluruh. Dan T 1/2-nya itu adalah waktu paruh. Waktu paruh ini maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan meluruhkan setengah dari zat itu ya. Contoh di sini ya supaya lebih jelas. Suatu unsur radioaktif polonium meluruh menjadi isotop timbal dengan memancarkan sinar alfa. Setelah disimpan 700 hari, sisanya menjadi 3,125%. Tentukanlah waktu paruh unsur radioaktif tersebut. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya kalau sisanya ini adalah NT 3,125%. T-nya adalah 700 hari, yaitu waktu yang dijalani. Setelah disimpan 700 hari, berarti T di sini 700 hari. Dan N-nya 100%. Kenapa Bu 100%? Karena di sini kan tidak diketahui ya N awalnya berapa. Artinya si unsur radioaktifnya itu semuanya gitu. Semua ada 100%. Dan tersisa 3,125% setelah meluruh 700 hari. Kita masukkan ke persamaannya 3,125% sama dengan 100% dikali 1/2 pangkat N. Nah, di sini 1/2 pangkat N, ini kan kita bagi ya ke sini. Persennya bisa kita coret ya, kita bagi 3,125 dibagi 100. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 3,125, jadi 1/32. Maka karena di sini kita mau mengarahkan menjadi 1/2 pangkat N, jadi 3/32 ini bisa kan kita ubah menjadi 2/5.
sehingga langsung terlihat N-nya adalah 5 gitu. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah paruh waktunya. Maka masuk ke persamaan yang ini. N sama dengan T per T 1 per 2. 5 sama dengan 700 per T 1 per 2, maka paruh waktunya 700 dibagi 5 yaitu 140 hari. Gitu. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh aplikasi eksponen dan logaritma yang Ibu sampaikan. Ini sesuai dengan buku ajar yang kalian gunakan ya, aplikasinya. Mungkin di buku selanjutnya nanti akan digunakan kembali. Sebetulnya sangat banyak ya kegunaan aplikasi eksponen dan logaritma ini. Bisa untuk penerapan di biologi, contohnya menghitung pembelahan suatu amuba gitu ya, pembelahan amuba, terus di kimia, di fisika, itu semua banyak sekali penggunaan eksponen dan logaritma. Kalian bisa pelajari dari sumber-sumber yang lain. Ini hanya beberapa contoh dari Ibu. Ibu juga sepertinya memberikan penerapan lain ya di soal kuis, nanti bisa dikerjakan. Di situ sudah Ibu berikan persamaan untuk menyelesaikannya seperti apa. Konsepnya adalah di sini kalian memahami sifat-sifat eksponen dan logaritma. Insya Allah ketika melihat persamaannya kalian akan bisa menyelesaikan. Terakhir Ibu ucapkan selamat belajar, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir tahun ya, semester depan. Beberapa hari yang lalu dari Kemdikbud sudah mengeluarkan keputusan kalau awal tahun diperbolehkan kembali bertemu di sekolah. Semoga di Jakarta juga berlaku ya, kalian bisa bertemu, belajar lagi di kelas, dan bertemu dengan guru-guru. Semoga kita juga ada kesempatan untuk bertemu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.